Selamat pagi, Eka. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Iya, gimana kabarnya hari ini, Miss Eka? Agak sedikit serak-serak habis konser. Oh, sahur tadi pagi ya? Iya, sahur. Baik, Miss Eka, sesuai dengan jadwal kita untuk supervisi, besok kan rencananya Miss Eka akan supervisi ya, tapi sebelumnya boleh ya kita bincang-bincang dulu ya. Boleh. Saya ingin tahu apa saja akan Miss Eka lakukan besok gitu ya. Baik, Miss Eka besok akan mengajar kelas berapa nih? Kebetulan jadwal di pagi hari itu di kelas 10. Oh, kelas 10 dengan jurusan apa tuh? Nautika kapal penangkap ikan. Oh iya, kebetulan pas perwalian ya. Iya, ya. betul. Baik, besok mengajar pelajaran sejarah berarti ya Miss Eka ya. Boleh tahu Miss Eka tujuan pembelajaran yang akan Miss Eka aplikasikan besok di kelas itu apa? Tujuan pembelajaran saya adalah yang pertama anak dapat memahami tentang sejarah perjuangan untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, karena wilayahnya banyak, bukan hanya di Jakarta. Nah, yang kedua, membuat mereka bisa public speakingnya bagus. Oke. Karena kan nantinya akan saya bagi jadi 4 kelompok, di mana 4 kelompok tersebut akan saya asesmen terlebih dahulu untuk memecah kelompok tersebut supaya nanti pembagiannya rata, karena ada beberapa anak yang sepertinya tidak terlalu aktif. Jadi saya mensiasati supaya jadi ada interaksi yang rame gitu. Oke, biar nggak pasif ya. Iya. Oke, pembelajaran tentang kemerdekaan ya. Iya. Jadi ada skill lain yang nanti juga akan dimunculkan di dalam pembelajaran besok ya. Baik, Miss Eka sendiri, analisanya nih Miss Eka untuk pembelajaran besok itu kan discussion kelas ya kan, bentuknya dalam bentuk diskusi dan kelompok. Kira-kira nih gambaran dari Miss Eka sendiri, kendala apa sih yang akan muncul gitu? Untuk anak-anak karena public speakingnya kurang, mungkin yang muncul tentang penjelasan mungkin agak terbata-bata, atau mungkin bahasanya kurang baik, penyusunan kalimatnya, terus aksinya mereka juga tidak terlalu aktif, jadi pasif. Mungkin yang kendala yang saya takutkan itu bukan hanya itu, saya juga dengan media yang kita pakai, yang digunakan tuh kayak Infocus, kabel HDMI dan sebagainya, itu juga harus dipersiapkan. Khawatirnya menjadi sebuah kendala juga. Iya, karena memang di sekolah kita nggak semua kelas ada LCD ya, jadi kita juga perlu prepare untuk pinjam ya, berbagi dengan guru lain. Baik, nah dari kendala yang tadi muncul tuh misalnya anak-anak nggak aktif, mungkin bahasanya masih terbata-bata, mungkin juga perlu distimulus tuh kata Miss Eka. Nah, solusinya apa tuh Miss Eka yang bisa Miss Eka lakukan kalau benar-benar kendala itu muncul di dalam pembelajaran? Untuk sementara sih solusi yang saya akan gunakan adalah mengajak anak untuk bisa aktif di dalam pembelajaran sejarah. Salah tidak apa, yang jelas supaya mereka memunculkan keberanian dulu. Yang saya gunakan seperti itu. Berarti tetap memberikan kesempatan mereka ya, dan mungkin memotivasi ya, lebih memotivasi anak-anak ya. Sebenarnya mereka mampu tapi belum ada PD nih ya, belum ada kepercayaan diri. Baik Miss Eka, kalau begitu kita akan bertemu esok hari, dan jamnya jam keberapa Miss Eka? Saya ada di jam 45. Berarti sebelum istirahat ya Miss Eka ya. Baik, sampai ketemu besok ya Miss Eka ya. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, saya besok minta RPP-nya ya. Baik, nanti saya siapkan. Terima kasih ya.
Bandung ya? Surabaya. Yang hari ini Surabaya dan Ambarawa. Silakan dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Safari. Saya akan menjelaskan apa itu pertempuran latar belakang sebenarnya pertempuran di Surabaya. Berdasarkan sejarah yang diawali awal terjadi pertempuran di Surabaya ini, kita latar belakangnya dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 dan tergabung dalam AFNI atau Alliance Forces Netherlands East India. Kedatangan pasukan AFNI tersebut di Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Albertin Walter Soter Malabi yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Jadi di situ di Surabaya ini ada pos. Jadi itu buat para sekutu itu mampir buat menjajah Surabaya ini. Sebelum pertempuran Surabaya dimulai, sebelum terjadi pertempuran di Surabaya, Robert Manser mengeluarkan waktu Surabaya itu Indonesia ini udah berjuang buat Inggris tapi nggak boleh. Tapi disuruh senjatanya itu Indonesia berlawan dong. Ditunduk Inggris, namun permintaan itu ditolak. Ya pasti ditolak oleh rakyat Indonesia digantikan oleh perlawanan yang nama 10 November. Peristiwa juga di Surabaya ini juga ada yang namanya peristiwa Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato ini adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato yang kini Hotel Majapahit pada tanggal 19 September 1945 dan didahului oleh gagahnya perundingan antara Fajar Utara Presiden Tikus Johan Belanda yang dipimpin oleh Mr. Wifi Sehaini atau Flagman mengibarkan bendera negara berwarna merah, putih, biru. Dan hal ini yang membuat seorang perwakilan Indonesia yaitu Presiden Sudirman mendatangi Hotel Yamato tempat mereka mengibarkan bendera tersebut untuk berdiskusi dengan pemimpin sekutu yaitu Flagman agar bendera tersebut diturunkan. Nah, jadi di situ ada perundingan, nggak langsung asal-asalan gitu kan. Nah, turunkan tidak terjadi keributan. Namun diskusi ini tidak ada berjalan lancar. Ternyata ada kasus penembakan, gitu. Langsung diserang, menolak menurunkan benderanya. Langsung ada terjadi penembakan di situ. Serangan arek-arek Surabaya. Ini juga ada serangan arek Surabaya. Perang yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu masyarakat Surabaya dan pasukan sekutu Inggris pertama kalinya terjadi tepatnya pada tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober tahun 1945, 3 hari. Hal ini membuat Jenderal Dr. Houghton meminta bantuan dari Soekarno untuk mencari solusi meredakan situasi pada saat itu. Itu pada gencar-gencarnya itu. Pada 3 hari itu semua Indonesia di Surabaya berjuang. Nah, namun dengan terjadinya bentrok terus-menerus antara kedua belah pihak membuat pemimpin sekutu Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi meninggal dunia ditembak mati oleh tentara Indonesia. Pemimpin dari pasukan sekutu Inggris yaitu Jenderal Malabi meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1945 dan kemudian posisi tersebut digantikan oleh Jenderal Robert Mancher. Kemudian Jenderal Robert Mancher mengeluarkan sebuah ultimatum yang ditujukan kepada masyarakat Surabaya pada tanggal 9 November 1945 ini sebelum perangan, sebelum darah mengucur semuanya. Ultimatum tersebut berisikan sebagai berikut: pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya diserahkan kepada pihak Inggris. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka adalah tanpa adanya. Jadi kesimpulannya di Surabaya ini terjadi dua peristiwa. Dua peristiwa yaitu Hotel Yamato dan serangan arek-arek Surabaya. Hotel Yamato terjadi pada 19 September dan arek-arek Surabaya pada tanggal 9 November. Jadi ya ada peristiwa-peristiwa penting di sini juga karena satu, Indonesia perjuangannya memang gitu. Sampai titik darah terakhir ya kita lihat di Hotel Yamato yang sampai perundingannya itu ditolak mentah-mentah oleh sekutu. Bayangkan dengan
jiwa bangsa dan negaranya ditaruh mentah-mentah apa kita nggak marah. Akhirnya Indonesia menyambut sendiri sampai dalam titik penghabisan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah mendengarkan penjelasan sedikit dari kelompok pertempuran pertahanan kemerdekaan dari Surabaya. Berarti ada sedikit kalian paham mengenai pertempuran di Surabaya. Ada yang mau ditanyakan tidak untuk kelompok pertempuran Surabaya? Silakan. Kelompok Bandung, Ambarawa, Medan, silakan. Satu kelompok satu ya. Satu kelompok satu pertanyaan. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan Pak Kier. Saat perobekan bendera Belanda itu anggota Yamato. Ya. Saya ingin bertanya dong, itu pada tanggal berapa dan tahun berapa? Itu tanggal 19 Oktober 19 September 1945. Next. Berikutnya, silakan Dika. Mau nanya, apa peristiwa yang terjadi pada saat melawan di Surabaya? Peristiwa itu banyak. Ada dua, yaitu arek-arek Surabaya dan Hotel Yamato. Ada arek Surabaya dengan Yamato. Kelompok Medan sudah Bandung. Ya, silakan Amel. Tokoh-tokoh siapa saja yang ada di pertempuran Surabaya? Ini tokoh Belanda apa tokoh dari Indonesia? Nasional. Ya. Silakan jam. Langsung dijawab aja. Ya pastinya di Surabaya itu satu yang paling paling mencolok pasti Bung Tomo. Dan selebihnya tokoh-tokoh yang saya tidak kenal. Berarti ada berapa tokoh? 7 tokoh pahlawan nasional. Tetapi di Surabaya, ya, yang sangat terkenal tokohnya cuma Bung Tomo. Karena Bung Tomo lah yang menaiki Bendera. yang menurunkan bendera merah putih biru dan merobek warna biru di hotel. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Kesimpulannya, ada yang bisa kasih kesimpulan? Dari hasil diskusi adanya pertempuran pertahanan kemerdekaan di Surabaya, yang tadi di sini menanyakan apa yang terjadi di wilayah Surabaya, kelompok ini menanyakan kapan terjadinya pertempuran perobekan di Hotel Yamato. Kalau kalian bisa membuat sebuah kesimpulan, berarti kalian mendengarkan dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Silakan. Belum fokus kah? Udah fokus belum? Dah, ayo kasih kesimpulan. Rasya. Kesimpulannya Berdiri boleh. Ambarawa, Bandung, dan Medan terjadi sebelum kemerdekaan. Ya. Sudah atau belum? Sudah kemerdekaan. Berarti kan sebetulnya bendera merah putih sudah harusnya berkibar. Dan proklamasi sudah diperdengarkan oleh Soekarno kepada seluruh dunia. Ya? Berarti merdeka sudah, tapi ternyata masih ada sekutu yang masih mau menjajah negara Republik Indonesia.
Masih banyak wilayah. Ini baru 4 yang kita bahas, akan 4. Ya, baru 1 wilayah yang kita bahas. Masih di wilayah Surabaya. Tapi kalau melihat dari Surabaya sudah sebegitu mencekamnya ya kondisi pada saat itu, menurut kalian kalau kalian sudah lahir di masa itu, apa yang mau kalian lakukan? Siap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Sensei. Dengan cara apa? Ikut perang. Ikut perang. Lagi yang lain? Pendidikan Menempuh pendidikan. Tapi kan pendidikan saat itu kan apa namanya? Nggak boleh. Membantu para pejuang GA, membantu apa namanya, ngasih makan makanan. Pada masa itu pendidikan tidak boleh, maksudnya gimana? Apa namanya? Apa ya? Saat pendidikan itu kayak apa, anak-anak susah-susah dibawa-bawa itu apa, kayak misalkan anak-anak orang kaya, tapi kalau misalkan Maksudnya pendidikan pada saat itu dibatasi. Dibatasi hanya orang-orang yang memiliki golongan tinggi. Jadi yang boleh bersekolah hanya seperti itu. Kalau tadi kan kita mengalir ada di masa lalu. Kalau itu kejadian di saat ini, apa yang mau kalian lakukan? ya itu banyak pendidikan. Menempuh pendidikan. Yang seperti apa? Kayak masih yang terbaik. Mengasih yang terbaik. Pendidikan yang memberikan yang terbaik itu seperti apa? Prestasi sekolah. Membuat sebuah prestasi di sekolah. Jadi Tentara Nasional Indonesia. Ikut jadi Tentara Nasional Indonesia, right? Perjuangan kalian adalah bagaimana kalian bisa lulus dengan mempunyai prestasi, memiliki nilai yang tinggi, dan bisa membanggakan orang tua kalian. Itu kondisi perjuangan kalian saat ini. Siapa yang bisa bikin kalian sukses? Diri kita sendiri. Bukan dari siapa-siapa ya? Ya. Oke, itu tadi dari pertempuran Surabaya. Kita kasih plus sekali lagi lah. Ambarawa. Silakan Ambarawa. Kelompok Ambar dengan tema Ambarawa. Ya, lanjut Pak. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Pane. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sejarah mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Sebelum itu, apa itu pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa Palangan adalah peristiwa perlawanan rakyat Ambarawa dan pasukan TKR, tentara pasukan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Jawa Tengah. Mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Penyebab pertempuran Ambarawa terjadi karena sekutu ingkar janji pada kesepakatan itu. Akhirnya terjadi pertempuran Ambarawa, pasukan TKR melawan sekutu. Jadi terjadinya pertempuran Ambarawa ini adalah ada dikatakan tentang ingkar janji pada kesepakatan, sehingga membuat rakyat kita marah dan terjadinya pertempuran di Ambarawa. Bagaimana Indonesia berhasil merebut Ambarawa? Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan Indonesia dalam melawan sekutu yang terjadi di antara 20 Oktober hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa. Sekutu datang ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan alasan ingin mengurus tawanan perang. Jadi sekutu datang ke Indonesia dengan alasan ingin mengurus tawanan perang dan letak daerah Ambarawa. Ambarawa adalah sebuah kota kecamatan yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, Ya, silakan. Kelompok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Putra Mangajaja. Saya ingin bertanya, apa sih yang janji yang diingkari sama sebelum itu sampai bangsa Indonesia sangat marah?
perjanjiannya yang di awal yang paling utama adalah sekutu tidak lagi mengganggu kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, itu janjinya. Maaf, saya bantu cepat karena durasi kita harus cepat. Oke? Jadi perjanjiannya adalah salah satunya adalah apa tadi? Apa tadi? Yang saya sebut tadi? Tidak mengganggu Tidak mengganggu kemerdekaan Republik Indonesia. Itu sudah kesepakatan waktu di Ambarawa. Jadi sekutu tidak boleh sama sekali mengganggu gugat hasil apa yang sudah dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Tapi dilanggar. Makanya terjadilah pertempuran yang disebut Palagan Ambarawa. Dan sekarang next berikutnya. Silakan Diki. Dicatat ya, yang tadi ya, perjanjian. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, berarti perang mengangkat senjata untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bandung. Ya, silakan Sofi. Apa sebenarnya pertempuran di Ambarawa? Mengapa terjadinya pertempuran di Ambarawa? Mengapa bisa terjadi pertempuran di Ambarawa? Jawab, silakan. Penyebab pertempuran Ambarawa terjadi karena sekutu ingkar janji dan kesepakatan. Tadi kan udah dijelasin. Karena ingkar janji terhadap kesepakatan yang sudah dibuat antara sekutu dengan pihak pasukan dari Ambarawa. Oke, kesimpulan. Silakan Indra. Kesimpulannya adalah perang Ambarawa terjadi karena ingkaran janji sekutu terhadap Indonesia. Yes, dari janji sekutu terhadap rakyat. Tepuk tangan buat kelompok Good job, keren kalian. Berarti sebetulnya secara tidak langsung tanpa harus saya yang bercerita, kalian mencari searching dengan menggunakan metode kalian masing-masing, Anda sudah mendapatkan sebuah hasil di mana kalian sudah bisa mengetahui apa sih yang terjadi di Indonesia. Nah, dengan kita mengetahui ya proses terjadinya pertempuran di Indonesia dengan bagaimana caranya para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mati-matian, bukan dengan matematika. Pakai matematika nggak? Pakai dong. Kalau nggak diperhitungkan nggak bisa merdeka lah. Kan harus dihitung. Berapa jumlah tentara sekutu, berapa jumlah amunisi yang kita punya. Kalau nggak dihitung nggak merdeka dong. Benar nggak? Jangan benar doang. Benar nggak? Benar. Yakin? Serius? Serius. Beneran nih? Jadi nih? Jadi. Ya, jadi semua kondisi saat ini yang Anda nikmati dengan adanya media sosial yang canggih, dengan adanya gadget, semua aplikasi yang mulai canggih itu tidak tiba-tiba ada, tidak tiba-tiba kalian gunakan, tetapi ini hasil dari perjuangan. Caranya gimana kita bisa mempertahankan perjuangan selain dengan belajar? Perang? Apakah dengan perang kita bisa merdeka? Kalau dulu ya, kalau sekarang? Kenapa sih? Yang disiplin sensei. Ya. Ya, selain belajar adalah mempertahankan dan mengikut memperbudayakan tadi yang ada di Melestarikan kebudayaan di Indonesia termasuk dalam perjuangan. Sekarang udah mulai gila dengan K-pop. Kemarin juga ada apa sih? Yang konser kemarin? Ada yang nonton? Ada yang nonton? Jajah kalian, kalau sampai nonton menjajah kalian, boleh dinikmati, boleh ditonton, tetapi jangan dijadikan itu menjadi budaya kita. Itu yang harus dipahami, ya. Ada lagi yang mau menambahkan hasil dari keseluruhan apa yang kita dapat hari ini? Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau menambahkan? Sama? Gak ada. Ambar? Naila? Gak ada. Berarti sudah
Berarti kemerdekaan Indonesia tetap harus diperjuangkan dengan cara yang berbeda. Itu kesimpulan dari saya. Kalau dari kalian? Ya, Michael. Jadi kesimpulannya adalah di Indonesia itu terjadi banyak peristiwa penting, tokoh-tokohnya juga ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan kemerdekaan kita itu nggak dikasih secara cuma-cuma, tapi diperjuangkan. Tapi diperjuangkan. Keren, keren. Oke, saya close. Berarti kesimpulannya kalian tetap harus memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara yang berbeda, tidak berperang, tapi dengan menggunakan cara yang berbeda. Misalnya, kalian membuat sebuah prestasi di sekolah, kalian mempunyai sebuah kebisaan dan bisa merangkul teman, membantu teman, saling tolong menolong antara, tapi dalam kebaikan ya, bukan tidak baik ya. Kalau misalkan kakak pengen tidur, yuk gue temenin lo tidur siang gitu, jangan. Kamu puasa tidur siang, enggak ya? Kalian tetap semangat untuk bisa belajar aja, sudah sebuah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian dari saya hari ini. Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami. Minggu depan kita masuk ke 2 materi ya. 2 materi dari Surabaya, Bandung. Maaf, siap salah. Dari Bandung dengan dari Medan. Mungkin lebih sedikit membuat kita penasaran karena jarang sekali mendengar pertempuran di Medan. Kalau Ambarawa, Surabaya, Bandung itu biasa. Sudah sering kita dengar. Kalau Medan mungkin kita belum pernah dengar sama sekali. Mudah-mudahan besok penjelasan dari kelompok Medan bisa membuat kita lebih interaktif dan menarik lagi untuk berdiskusi bersama. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa jam 2? Halo. Siang, Miss. Iya, selamat siang. Siang. Baik, Miss Eka, kita harus bincang-bincang sebentar nih ya terkait dengan observasi dengan supervisi tadi di kelas, nggak perlu deg-degan. Oke, gimana nih perasaannya sekarang? Itu tadi deg-degan, tapi udah lebih lega sekarang. Baik. Cukup bagus sih dan menarik tadi ya Miss Eka ya dalam proses pembelajaran karena Miss Eka melibatkan banyak siswa ya. Pertanyaan saya nih Miss Eka, kalau boleh tahu nih menurut Miss Eka sendiri, adakah hal-hal yang sudah Miss Eka lakukan sesuai dengan RPP yang sudah Miss Eka buat dan apa saja sih yang belum atau terlupakan? Mungkin sebenarnya bukan belum, tapi kadang terlupakan dalam proses belajar. Jadi gini Miss, memang saya sadar diri di awal sebetulnya dia terlewatkan oleh saya. Tadi saya urut dari awal, saya sapa anak-anak sudah, berikan salam sudah, memotivasi anak untuk bisa semangat belajar di materi saya sudah, tapi saya lupa satu. Apa tuh? Saya belum berdoa. Karena semangat di awal lupa yang anak-anak kadang itu yang kadang terjadi sama saya gitu. Udah semangat, ngelihat antusias anak-anak, akhirnya ada yang keskip. Gitu. Menurut Miss Eka sendiri, kenapa sih sampai kita kadang-kadang lupa gitu? Mungkin persiapan saya tadi agak kurang. Atau mungkin terlalu excited kan ya? Karena anak-anak langsung interaksinya. Kayaknya semangat banget untuk langsung belajar. Baik Miss Eka. Kalau hal yang belum kan tadi itu ya. Kalau menurut Miss Eka sendiri yang sudah Miss Eka lakukan sesuai dengan RPP apa Miss Eka? Untuk yang sudah sesuai dengan RPP adalah di mana saya sudah membagi kelompok ya. Dengan menggunakan tidak sembarang membagi kelompok, tapi saya lebih mengasesmen anak-anak terlebih dahulu, melihat siapa yang punya potensi lebih tinggi karena khawatir ketika dikelompokkan, yang ini kelompok vakum, yang ini kelompok rame, saya takutnya gitu. Makanya saya sebelum mengelompokkan anak-anak itu saya asesmen terlebih dahulu. Itu sudah sesuai dengan alur RPP yang saya punya. Baru saya berikan tugas anak-anak meneliti. Nah hari inilah kondisinya anak harus menyampaikan apa hasil dari temuan.
yang mereka observasi seperti itu. Baik, berarti kelompok yang tadi muncul itu adalah sudah berdasarkan dari hasil assessment. Iya. Ya, jadi mereka dikelompokkan sesuai dengan hasil assessment tersebut. Iya. Ya. Di random begitu ya Miss Eka ya? Awalnya ya saya random, tetapi waktu dibagi itu kok masih ada yang kok ini terlalu aktif gitu. Akhirnya saya asesmen ulang sampai 2 kali. Setelah itu baru bertemulah anak-anak ini dengan kelompoknya masing-masing. Iya. Miss Eka, menurut Miss Eka sendiri dalam penerapan tadi di proses mengajar, walaupun kita lihat secara keseluruhan cukup berjalan dengan baik. Iya. Tapi kalau menurut kacamata Miss Eka sendiri, apa sih kendala tadi yang dihadapi? Kendala yang saya hadapi adalah tadi di awal saya mencoba menggunakan media yang mau saya tampilkan, tetapi ada trouble di HDMI saya, entah dari laptop, entah dari kabel. Mungkin next saya harus prepare dulu di awal atau menyiapkan cadangan untuk bisa lebih berjalan dengan baik. Baik, itu kalau dari segi media tuh tadi trouble-nya. Kalau dari anak-anak sendiri, apakah ada kendala yang Miss Eka hadapi tadi selama proses pembelajaran? Ada, untuk membuat mereka aktif itu memang agak sedikit sulit buat saya. Sepertinya mereka menunggu jawaban. Buat saya kayaknya cuma nunggu jawaban saya, cuman saya berusaha bagaimana mereka bisa menjawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi itu kayaknya masih saya belum optimis. Menurut Miss Eka sendiri nih, tadi kan ada kendala media, ada kendala untuk anak-anak mau aktif berbicara gitu ya, itu seringkali kita temui. Nah, kalau menurut Miss Eka sendiri untuk menghindari atau memberikan solusi dari permasalahan tersebut, apa yang akan Miss Eka lakukan ke depannya gitu? Mungkin untuk media, untuk anak-anak yang masih susah untuk berkomunikasi, mungkin saya akan nambah media dengan tadi, kalau berjalan sejenak, tadi saya pengen pakai model-model media pembelajaran melalui internet yang kekinian gitu, misal seperti Padlet gitu, mereka bisa mengetik dan melalui media. Kan anak-anak sekarang kayaknya lebih fokus dengan seperti ini gitu kan, dengan lihat HP. Nah, untuk yang lainnya ya tadi itu Miss Rina, mungkin saya akan bawa double media saya, laptop saya biar tidak terkendala dan anak-anak bisa lebih aktif lagi berinteraksi gitu. Betul. Jadi karena memang anak milenial mau nggak mau kita tidak bisa mengesampingkan itu ya Miss Eka ya. Jadi kita pun harus menggunakan media yang mereka paham dan disenangi supaya mereka juga mau terlibat aktif ya. Baik, menurut Miss Eka sendiri nih dari proses pembelajaran tadi sudah cukup menarik ya, anak-anak interaktif walaupun ada sedikit kendala, itu hal manusiawi lah ya Miss Eka ya. Dari pembelajaran tadi, kalau Miss Eka sendiri lihat kepuasan Miss Eka itu dari poin 1 sampai 4 di level berapa? Kayaknya masih rendah ya, masih di paling ya 2 kali ya, belum sampai di, kalau 3 itu kalau buat saya udah sangat cukup lah membuat proses pembelajaran itu menarik. Tapi kalau buat saya tadi kayaknya masih di 2 ya, kayaknya saya masih kurang gitu. Baik, masih di level 2 ya. Kalau bisa tingkatin 3 bahkan 4 ya, sempurnanya di 4. Baik, Miss Eka, menurut Miss Eka sendiri nih, dengan kondisi masih di level 2 dan ingin tingkatin lagi, kira-kira jangka waktunya itu untuk bisa improve itu sampai kapan ya? Kebetulan kan kelas yang saya ajar tidak paralel, maksudnya tidak terbatas ya. Kemungkinan mulai besok bisa saya aplikasikan di kelas yang lain, karena belajar dari kelas yang sekarang seperti tidak terlalu aktif, mungkin sudah bisa besok saya laksanakan. Iya, berarti langsung cepat nih ya Miss Eka ya, untuk pembelajaran besok di kelas yang lain Miss Eka bisa terapin ya. Mumpung masih semangat. Miss Eka, iya. Baik Miss Eka, kalau dari hasil tadi supervisi Miss Eka, menurut Miss Eka kompetensi apa sih yang ingin Miss Eka tingkatkan atau di-improve itu untuk bisa mengajak siswa lebih aktif gitu? Kira-kira apa tuh Miss Eka? Mungkin kalau tadi saya lihat mungkin karena materi saya ada di tengah-tengah, anak mulai jenuh ya. Mungkin ada ice breaking kali ya. Terus mungkin nanti saya menambah ilmu saya juga untuk materi pembelajaran saya.
Jadi bukan hanya anak yang saya berikan motivasi, saya juga memotivasi diri saya sendiri untuk bisa dapat lebih baik lagi mengajar di kelas. Aduh, luar biasa ya Miss Eka ya, semangat pokoknya ya. Bagus, Jadi semangat. hal-hal tadi yang sudah Miss Eka sampaikan itu luar biasa banget ya Miss Eka. Saya percaya kalau Miss Eka terapkan itu semua ke anak-anak, mereka juga nggak bosen, mereka merasa juga dilibatkan, terus juga dunianya nggak dilepas, karena kan dunia mereka dunia gadget ya kan, jadi nggak apa-apa selama itu dipakai untuk kegiatan yang positif. Baik, terima kasih banget nih Miss Eka. Maaf, luar biasa, saya senang sekali ya dengan kegiatan supervisi hari ini. Ternyata bukan hanya saya melihat kegiatan belajar Miss Eka, tapi banyak hal juga yang menjadi pembelajaran buat saya. Jadi take and give nih kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak loh Miss Eka. Saya juga terima kasih Miss Rina karena adanya seperti ini saya bisa memperbaiki cara saya mengajar di kelas. Baik, Ya, terima kasih Pokoknya terus tingkatkan dan nanti di kedepannya kita akan ketemu lagi ya. Saya pengen lihat adanya perubahan atau improvisasi yang lain. Baik, terima kasih. Silahkan kembali mengajar. Terima kasih banyak. Baik. Mari Miss Rina, assalamualaikum. Salam, Miss Eka.